Kompeten adalah kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Sesuai dengan materi latar yang dibawakan oleh Widya Suara Dr. Haji Irma D. Bulo MPD, yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang salah satu asasnya adalah kompeten. Maka kali ini kami dari kelompok 3 Angkatan 2 CPNS Latsar Mahkamah Agung akan mengulas salah satu tokoh yang menurut kami memiliki nilai kompeten, yaitu adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, atau yang sering disebut Bapak Nadiem Makarim, adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Bapak Nadiem Makarim sendiri lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta, kemudian beliau lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Dan selama setahun, Nadiem Makarim mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studi di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA atau Master Business of Administration. Setelah menyelesaikan studinya di luar negeri, beliau ingin kembali ke Indonesia guna memajukan bangsa dan negara Indonesia yang telah menjadi tempat beliau menempuh pendidikan dasar semasa kecilnya. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai co-founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi, ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Kemudian pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Nadiem Makarim yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdiri Gojek, Nadiem mempunyai 20 driver Gojek dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan driver terdekat. Pencapaian yang lebih konkret yang telah ditorehkan beliau, beberapa diantaranya itu yang pertama, The Straits Times Asian of the Year, yang kedua masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018, yang ketiga Nikkei Asian Prize ke-24 untuk ekonomi dan bisnis, yang kelima Fortune's Top 50 Companies That Change. Nah, tidak heran jika Nadiem Makarim menjadi menteri dengan segudang prestasi di masa mudanya. Beliau juga menjadi ikon untuk kebangkitan anak muda atau sering disebut sebagai generasi milenial. Beliau juga masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju dan menjadi menteri termuda. Dari pemaparan singkat tersebut, sangatlah jelas sekali bahwa adanya nilai berakhlak, yaitu kompeten dalam pribadi seorang Nadiem Makarim. Beliau mampu menjadi generasi muda yang membanggakan bangsa dan juga negara dengan segala pencapaiannya. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dengan adanya pemaparan Nadiem Makarim sebagai role model terhadap core value ASN, yaitu kompeten, dapat menginspirasi kita semua agar kita dapat bekerja secara maksimal dan profesional sebagai seorang ASN. Terima kasih.